Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Kang Uji, sahabat semuanya. Berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali ya, untuk lanjutan serial Sunan Gunung Jati ya. Sunan Gunung Jati bagian kedua atau part 2 ya. Baik sahabat, kita mulai saja untuk menghemat waktu ya, mengenai karomah Sunan Gunung Jati ya. Ini sebenarnya sudah banyak yang tahu, baik di Google, YouTube dan lain sebagainya, medsos yang lainnya ya, bahwasanya karomah Sunan Gunung Jati itu yang sudah banyak diketahui itu diantaranya adalah yang pertama, beliau itu bisa menyembuhkan atau mengangkat tumor. Mungkin dalam istilah kewalian itu bukan mengangkat ya, biasanya itu lebih ke menghilangkan ya. Jadi menghilangkan tumor yang berada di dalam tubuh seseorang ya, dimana karomah beliau itu pada waktu itu adalah ada seorang perempuan ya, punya suami, namun suaminya ketika itu adalah berangkat berdagang atau bekerja ke luar daerah dengan waktu yang cukup lama ya. Tapi setelah kembali ke rumah, beliau mendapati istrinya dalam keadaan hamil itu. Kemudian sang suami itu marah kepada istrinya, disangka atau dikira bahwa istrinya itu melakukan selingkuh atau berzina dengan laki-laki lain ya, sehingga istrinya itu menjadi hamil ya. Maka dari itu beliau memarahi istrinya, mengejar-ngejar istrinya. Tapi pada saat itu kebetulan Sunan Gunung Jati lagi lewat ya di sana, maka dilerai oleh Sunan Gunung Jati dan diteropong atau dilihat oleh Sunan Gunung Jati bahwasanya apa yang terjadi kepada perempuan itu bukanlah hamil atau kehamilan, melainkan perutnya yang membuncit itu adalah akibat dari suatu penyakit atau yang dikenal dengan tumor ganas ya. Nah, kemudian pada waktu itu pula Sunan Gunung Jati mengatakan kepada suaminya bahwasanya ini adalah penyakit atau tumor, dan untuk membuktikannya dengan karomahnya Sunan Gunung Jati itu, maka seketika itu juga perut perempuan yang membuncit itu menjadi kempis kembali ya, sebagaimana wanita normal, bukan dalam keadaan hamil. Nah, itu salah satu karomah dari Sunan Gunung Jati ya. Masih ada karomah-karomah yang lainnya ya, namun perlu diketahui ya, yang namanya karomah yang diberikan kepada para wali ya, keistimewaan dari Allah itu, bagi banyak kalangan atau sebagian orang itu mengatakan bahwasanya karomah itu tidak bisa dipelajari ya. Namun sebagaimana kita ketahui bahwasanya sebagaimana yang dikatakan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,
bahwasanya segala sesuatu itu ada ilmunya. Jadi Nabi kita mengatakan, janganlah melakukan segala sesuatu tanpa ilmunya. Nah, begitu pula dengan yang namanya karomah, ya. Jadi keilmuan ini bukan tidak bisa dipelajari, karena sudah jelas di dalam tasawuf itu, ya, ada tingkatan keilmuan yang dimulai dari syariat, hakikat, tarekat, dan marifat. Nah, itu jadi melalui bimbingan seorang guru, sebagaimana kita ketahui bahwasanya semua wali itu mempunyai guru, ya. Jangankan wali, setingkat nabi pun, contohnya adalah Nabi Musa, beliau gurunya adalah Nabi Khidir. Nah, begitu ya. Jadi dengan bimbingan seorang guru itulah para wali mendalami suatu keilmuan yang di dalam tasawuf itu sudah jelas, ya. Ada keilmuannya, ada tingkatannya, ada tahapannya, ya, untuk mencapai yang namanya karomah. Nah, itu ya, sebagaimana yang kita pernah baca atau pernah dengar tentang riwayat seorang Bal'an pada zaman Nabi Isa, ya. Beliau itu dikatakan bahwasanya beliau mengetahui rahasia Ismul Azam. Nah, itu ya, konon katanya Allah berjanji pada siapapun yang mengetahui rahasia Ismul Azam, maka doanya dengan menggunakan Ismul Azam itu, maka seseorang akan dikabulkan doanya seketika itu juga. Itulah yang namanya karomah. Itu pada hakikatnya adalah doa dari seorang wali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doanya itu langsung dikabulkan oleh Allah, karena beliau, semua para wali itu tentu mengetahui rahasia Ismul Azam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Asmaul Husna itu di dalam Al-Quran ada 99, namun sebenarnya ada 100, ya. Tapi untuk mengetahui yang ke-100 itu, yang satu itu, tentunya semua wali atau manusia biasa pun yang mendalami tasawuf tentu harus melalui bimbingan guru mursyid, ya. Nah, itu jadi nanti diberitahu oleh guru mursyid tentang rahasia Ismul Azam, kemudian ada lakunya, ada tirakatnya untuk mencapai apa yang dikatakan makbulnya sebuah doa atau permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu ya sahabat. Jadi segala sesuatu itu ada ilmunya. Saya tidak sepaham dengan kebanyakan orang atau sebagian orang yang mengatakan bahwa karomah itu tidak bisa dipelajari. Semua manusia, ya, yang bersungguh-sungguh mempelajari ilmu Allah, yang bersungguh-sungguh ingin berjumpa dengan Allah, tentu itu ada ilmunya, namun harus melalui bimbingan guru mursyid. Nah, itu ya, di dalam tarekat itu sudah jelas bahwasanya semua tarekat itu ada guru mursyidnya. Begitu sahabat. Selanjutnya karomah Sunan Gunung Jati pun selain tadi yang disampaikan bisa menghilangkan tumor, maksudnya bukan menghilangkan, ya. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakit seseorang atau tumor seseorang itu dihilangkan atau diangkat, ya, penyakitnya, sehingga
bisa sembuh seketika. Itulah karomah para wali ya. Selanjutnya karomah Sunan Gunung Jati yang lainnya, beliau itu mampu berbahasa sebanyak 99 bahasa, baik nasional maupun bahasa internasional, sehingga beliau mampu atau bisa dengan mudah menyampaikan atau mengajarkan syariat Islam, khususnya di daerah Jawa Barat, umumnya di Tanah Jawa, dan umumnya juga di Nusantara pada waktu itu ya. Dengan menguasai banyak bahasa, maka beliau bahkan yang terkenal juga, beliau istrinya itu kan dari Cina ya, putri Kaisar Cina ya. Kemudian karomah yang lainnya adalah beliau itu bisa atau mempunyai karomah menjadi seorang pendidik atau guru yang luar biasa ya. Guru yang dari kampung ke kampung atau desa ke desa beliau mengajarkan ilmu agama Islam dengan mudah ya, sehingga berkat jasa beliau agama Islam di Jawa Barat sampai saat ini adalah hasil jerih payahnya beliau, termasuk murid-muridnya juga dan anak cucunya juga gitu ya. Kemudian karomah yang selanjutnya adalah beliau itu sebagai ahli politik ya, ahli politik, sehingga beliau mampu mengajarkan atau menyampaikan risalah Islam itu kepada raja-raja pada waktu itu yang masih berdiri di Tanah Jawa ya. Makanya kekuasaan Sunan Gunung Jati itu bukan hanya di Jawa Barat ya, tapi juga ada di Jawa Tengah ya, dalam hal penyebaran agama Islam ya itu. Jadi beliau menguasai atau karomah untuk para wali itu ya dalam hal politik. Kemudian karomah beliau juga dalam hal strategi perang ya. Dalam hal strategi beliau juga mempunyai karomah, sehingga seperti dikatakan tadi bahwasanya kekuasaan beliau itu dalam hal penyebaran agama Islam itu bukan hanya di Jawa Barat ya, tapi sampai di Jawa Tengah dan daerah-daerah lain, mungkin di luar Jawa juga ya. Nah itu sahabat, mungkin lanjutan dari serial Sunan Gunung Jati bagian yang kedua ya, yaitu mengenai karomah Sunan Gunung Jati ya. Dan sekali lagi bahwasanya kita jangan terkecoh atau dibodohi dengan istilah karomah tidak bisa dipelajari, yaitu karena semua ilmu itu, segala sesuatu itu harus ada, atau segala sesuatu adalah ada ilmunya. Dan tentu di dalam Islam itu sudah jelas tingkatan ilmu atau rukun ilmu itu ada 4 ya: syariat, hakikat, tarekat, dan ma'rifat. Nah itu di dalam tarekat itu jelas ada guru mursyidnya. Maka siapapun manusia atau muslim yang ingin mendalami keilmuan di dalam Islam, khususnya tasawuf, maka beliau atau siapapun harus masuk ke dalam tarekat atau thariqah yang tentunya di dalamnya adalah ada guru mursyidnya. Dengan bimbingan guru mursyid itu, maka siapapun akan bisa mengetahui hakikat dari segala sesuatu. Demikian sahabat, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe, mohon di subscribe ya. Yang sudah subscribe jangan lupa like, komen, share, dan juga jangan lupa
lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan konten-konten kami berikutnya. Sekian sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.